Penembak jitu menyadari penjaga seberang selalu melakukan rutinitas yang sama. Dia mengganti ranjau gantung usang di bawah ngarai setiap hari. Penjaga itu juga rutin memeriksa jaring pelindung dan deretan senapan mesin yang dipasang untuk mencegah sesuatu memanjat dari bawah. Ternyata, penjaga bernama Li Wei itu juga memperhatikannya. Namun, saat Li Wei melapor, tentara senior melarangnya berkomunikasi dengan pihak seberang. Penasaran dengan isi ngarai, Li Wei bertanya, tapi si senior justru melempar granat ke dalam tanpa menjawab. Jelas sekali, di bawah ngarai ini hidup suatu makhluk yang mengerikan. Begitulah, setelah menyelesaikan serah terima tugas, tentara senior itu pun buru-buru menuju titik penjemputan untuk bersiap-siap mundur. Ketika sebuah helikopter datang menjemput, tentara senior itu mengira akhirnya ia akan mendapatkan kebebasannya. Namun yang menyambutnya justru adalah sebutir peluru dingin. Jelas rahasia ngarai ini sama sekali tidak boleh dibawa keluar oleh siapapun. Namun saat itu, Li Wei sama sekali tidak menyadari hal ini, dan masih dengan polosnya mengulangi pekerjaan pemeliharaan menara pengawas setiap hari. Awalnya Li Wei masih cukup tahan terhadap kesepian, tapi hari itu rasa penasarannya akhirnya tak tertahankan. Ia mengambil teropong dan mengamati menara pengawas di seberang. Seketika ia pun jadi gelisah. Ia menemukan bahwa tubuh wanita di seberang ternyata sangat menggoda. Meskipun mereka terpisah ribuan meter, Laura tetap bisa merasakan ada yang sedang mengintip dirinya. Ternyata alasan indera keenam Laura begitu tajam adalah karena, sama seperti Li Wei, ia juga seorang mantan penembak jitu top. Teman-teman yang sering menembak pasti tahu hal ini. Rekor tembak jitu terjauh 3050 meter, tapi Laura mudah menembak musuh dari jarak 3.800 meter lebih. Kemenangan mudah membuatnya kesepian, sehingga ia mengambil tugas menjaga menara yang menantang ini. Saat malam, bayangan Li Wei terus menghantuinya, membuatnya tak tahan untuk kembali mengamati ke seberang. Meski Laura tak merespons, benih cinta diam-diam tumbuh di hati Li Wei. Esoknya, tak disangka Laura menembak ke langit untuk menarik perhatiannya. Karena terpisah ribuan meter, Laura menuliskan pesannya di papan kertas. Siapa sangka Li Wei yang kaku justru menulis, dilarang berkomunikasi. Laura tertawa tapi tak menyerah. Ia menulis lagi, ini ulang tahunku, dengarkan aku. Laura yang menggemaskan begini, siapapun takkan bisa menolaknya. Li Wei pun tak tahan, lalu meminum segelas kecil dan mengucapkan selamat ulang tahun. Jurang ribuan meter ini menghubungkan dua jiwa kesepian yang saling curhat lewat papan kertas. Saat asyik mengobrol, Laura bertanya soal keahlian Li Wei. Li Wei menjawab ia cukup mahir menembak. Hal ini memicu jiwa kompetitif Laura, sang penembak jitu. Ia langsung menembak hancur gelas Li Wei di pagar, lalu bangga memamerkan keahliannya. Melihat itu, Li Wei tak mau kalah. Ia mengambil M416-nya dan menembak botol di samping Laura hingga pecah. Bukannya marah, Laura malah menaruh botol di kepalanya, mengisyaratkan Li Wei lanjut. Saat bersiap menembak, wajah Laura membeku, lalu ia menyuruh Li Wei melihat ke bawah. Saat melihat ke dasar jurang dan ada bayangan hitam memanjat, ia sadar bahaya mengancam. Li Wei segera membidik ke bawah. Begitu bayangan itu muncul, ia tahu apa yang terjadi. Ia sadar benda apa yang sebenarnya ia jaga demi organisasi. Li Wei pun langsung bersiap bertarung. Sementara itu, Laura di seberang juga sudah menyiapkan senapan mesin berat miliknya. Dengan tembakan gencar dari keduanya, serangan gelombang pertama para monster pun gagal. Namun, saat keduanya mengira bahaya telah berlalu, Laura tiba-tiba mendengar suara aneh dari bawah kakinya. Ia pun secara refleks mundur beberapa langkah. Benar saja, di detik berikutnya, melihat makhluk pohon mirip manusia itu, Lara langsung menembakkan rentetan peluru. Saat melihat Lara terancam, Levi segera mengambil senapan untuk membantunya. Namun salah satu makhluk jatuh tepat di atas ranjau udara. Serpihan ledakan itu pun seketika menggores dada Lara. Berkat bantuan Levi, Lara sempat bernapas. Keduanya pun bertempur habis-habisan, mengerahkan seluruh daya tembak. Lalu ketika para monster itu merayap ke posisi garis laser pengaman, seluruh meriam di bawah menara pun langsung aktif secara bersamaan. Pertempuran besar antara manusia dan monster ini berlangsung hingga fajar, barulah lembah di bawah menjadi tenang. Ketika hari berganti keesokan harinya, Levi seperti biasa meluncur ke bawah menara pengawas untuk memasang ranjau gantung. Tak disangka, tiba-tiba sebuah drone asing terbang naik, membuat mereka langsung menyadari ada yang tidak beres. Aksi mereka tampaknya sedang diawasi oleh kekuatan misterius. Namun, kerja sama erat mereka semalam juga membuat hubungan keduanya semakin dekat. Waktu pun berlalu dengan cepat hingga memasuki bulan ke-8. Levi secara khusus membuatkan pohon Natal sederhana untuk Laura. Perhatian itu menyentuh Anya, mereka pun makin dekat. Musim dingin hampir usai. Bulan ke-8 bertugas, Miles tak melihat Anya. Perasaannya tak enak sampai malam saat ia temukan Anya menangis sendiri. Ternyata ayah Anya wafat. Ia ingin Miles menemaninya. Miles bertekad menyeberangi ngarai, meski mustahil bagi manusia. Tapi demi Anya, Miles mengambil peluru, membongkar pelatuknya untuk mengambil bubuk mesiu, lalu merakit roket dengan tali pengaman. Di bawah tatapan terkejut Anya, ia menembakkan roket itu hingga mendarat di dekat menara timur. Anya segera turun dan mengikat tali ke pohon, sementara Miles dengan jenaka mengajaknya makan camilan nanti malam. Hati Anya campur aduk antara kaget dan senang. Demi pertemuan ini, Miles berdandan rapi, memetik bunga liar, dan bergegas keluar untuk memulai pertemuan gila dalam hubungan jarak jauh mereka. Ia menuju tengah ngarai, di mana terdengar lolongan holo. Demi bertemu Anya, ia memanjat tali dan tiba di hadapannya. Keduanya tersenyum, berbincang, dan bermalam bersama Li Xiang. Esoknya, Miles kembali menyeberang sambil menoleh ke belakang. Lalu ledakan terdengar dari barat. Beberapa Mind Eater memanjat, dan pecahan batu memutus talinya.
dia jatuh sangat cepat. Anya cemas. Untungnya Miles pakai parasut. Meski ngarai itu berbahaya, Anya ke gudang senjata, ambil perlengkapan dan parasut, lalu langsung melompat. Menembus kabut, dia mendarat di sungai deras, parasutnya tersangkut. Jadi dia memotong talinya. Sialnya, dia menabrak batu, lalu terbawa arus hingga berhenti setelah memegang kayu. Sementara itu, Miles di hutan berkabut racun, tergantung terbalik di pohon. Saat terbangun, monster jelek siap menyerangnya. Ia segera menembaki monster itu. Suara tembakan mengejutkan Anya. Sambil menembak, ia memotong tali pengikatnya, namun jatuh kembali ke cairan merah. Ia mencoba berdiri, tapi terperangkap zat lengket dan pusaran mulai menelannya. Saat kritis, Anya datang menembak mundur makhluk itu, lalu memotong belenggunya. Miles tak menyangka Anya rela menolongnya. Di bawah penuh bahaya, gas mengembang, dan suara mengerikan. Tiba-tiba, dua holo berkuda menabrak Anya hingga terlempar dan nyaris mengenai Miles. Namun, keduanya berhasil kembali seimbang. Dua kuda kosong dibunuh, tapi satu kabur. Miles melihat mereka berseragam militer Alelesam tahun 1940-an, kemungkinan dari era Perang Dunia II. Ngarai ini menyeramkan, jadi mereka menyusuri sungai untuk keluar. Sambil melewati tumpukan tengkorak dan pohon, mereka tiba di gerbang markas. Di dalamnya ada puing rumah dan kendaraan di tanah yang retak akibat gempa. Mereka lalu masuk ke bangunan mirip gereja penuh kerangka berlaba-laba. Tampaknya ini bunuh diri massal. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Saat melihat sekeliling, mereka sadar ada sesuatu di atas yang mengawasi. Anya mendengar suara aneh, lalu melihat laba-laba berkepala tengkorak menerkamnya. Satu lagi melompat ke senapan Miles. Banyak laba-laba tengkorak merayap, memaksa mereka bertarung sambil kabur. Di gerbang, orang kosong mengejar mereka karena suara tembakan. Mereka langsung membalas tembakan. Mereka meledakkan granat di belakang agar bisa cepat kabur. Tapi posisi mereka sudah ketahuan. Mereka lari ke dinding, ngarai menuju sebuah gua. Agar tak dikepung, mereka sembunyi di gua bekas lab eksperimen abad lalu. Ada juga generator di sana. Anya menyalakannya, lalu sistem listrik pulih. Mereka menemukan kaset video dekat tulang belulang, memutarnya, dan mengungkap rahasia ngarai. Pada 1946, pasca Perang Dunia II, negara besar mengembangkan rudal biokimia mematikan di Lembah Ungu. Namun, gempa 8,1 SF membocorkan rudal itu, menyelimuti ngarai dengan racun. Proses peleburan gen antar spesies pun terjadi. Paparan racun ini memicu mutasi dalam 5 hari. Miles dan Anya ragu mereka terinfeksi karena waktu telah lama berlalu. Namun, mereka menemukan komputer desktop modern milik organisasi paramiliter internasional. Ngarai ini bertahan berkat penelitian organisasi itu. Tugas mereka sebenarnya misi dari organisasi tersebut. Drone di Tebing tadi adalah alat pemantau mereka. Mereka ingin memakai sampel gen ngarai demi menciptakan prajurit terkuat dunia. Barulah Miles menyadari beratnya tugas mereka. Mereka justru bantu organisasi itu jaga rahasia ini. Namun, Miles temukan peneliti lama merancang sistem peledak ngarai bernama Stray Dog. Jika ditemukan pihak luar, program aktif dan area 4,2 km sekitar rata tanah membuat peluang selamat tipis. Saat akan pergi, Anya sadar ranselnya hilang. Keduanya cemas, lalu buka gua dan lempar granat asap guna kelabui musuh. Ransel Anya tergeletak di tanah. Mereka mendekat waspada, tapi saat Anya ambil ransel, ia tersandung tali dan diseret ke kabut hingga hilang. Miles panik, sementara sosok berkuda menyeret Anya yang berusaha memotong tali dengan pisau kecilnya. Anya diseret cepat hingga terbentur pohon dan pisaunya jatuh. Manusia kosong itu tampak jahat. Anya menembak, tapi peluru habis, lalu pingsan. Miles mengejar namun kehilangan jejak. Di area berasap, ia menemukan silo rudal biokimia. Pada saat ini, Anya digantung si manusia kosong. Ia memutar pinggangnya, membuat Anya terbangun kesakitan. Anya menendang kuat lawannya, lalu menjatuhkan diri ke tanah. Ia menusukkan besi ke manusia kosong itu, tapi tak mempan. Lawan mencabut pisaunya saat Anya menusuk lehernya dengan tang. Ia mencabut tang itu, lalu menyerang Anyu dengan pisaunya. Untung Miles datang tepat waktu dan membunuh manusia kosong itu. Dari seragam dan namanya, Miles mengenali itu penjaga pertama menara pengawas. Tiba di silo misil biokimia, mereka melihat banyak manusia yang berubah jadi monster. Untuk kabur, mereka harus melewati monster-monster itu. Tapi monster-monster itu mendadak bangun dan menyerang dengan tentakelnya. Miles menebas jalan, namun ia terseret salah satu tentakel. Anya segera menembak, ledakannya seketika menghanguskan monster-monster itu. Mereka pun bergegas naik tangga menuju permukaan. Di area perawatan markas, mereka menemukan beberapa jeep yang masih berfungsi. Miles berencana kabur dari ngarai memakai jeep berpelat putar kuat untuk memanjat dindingnya. Mereka pun berkendara menuju tepi ngarai. Sempat diganggu anjing liar, mereka tiba di dinding timur dan mengikat tali ke winch jeep. Ini menarik perhatian Hollow Man. Anya menahan musuh hingga pelurunya habis, lalu Miles mengambil alih sampai semua musnah. Mereka menyalakan jeep dan menarik diri ke tempat tinggi. Tembus asap tebal, Anya sadar Hollow Man masih mengejar dan memanjat tali. Dekat puncak ngarai, satu Hollow Man menangkap Miles saat peluru habis. Anya terpaksa menendang makhluk itu ke bawah. Mereka merayap cepat. Jika tak segera bertindak, habislah mereka. Untungnya, Miles membawa pedang militer milik penjaga pertama. Ia menggunakan pedang itu untuk menebas dua Hollow Man. Namun saat menghadapi yang ketiga, ia dipeluk dari depan dan belakang oleh dua Hollow Man. Sementara Anya juga sedang bertaruh dengan dua lain. Untungnya
Hasilnya, Miles sempat berpegangan pada kendaraan. Ia menusuk tangki propana ke arah Hollow Man, lalu menjauh dan melempar bom Molotov. Usai halau Hollow Man di dasar ngarai, mereka memotong zipline dan membuang jeep. Lalu, mereka naik ke menara untuk mengobati luka. Miles tak yakin soal infeksi racun dan harus menunggu 5 hari. Demi gagalkan musuh, Miles usul hancurkan ngarai pakai rudal Stray Dog. Besok mereka melapor. Demi tutupi jejak, Miles pasang zipline dari tempat Anya ke menaranya. Jika 5 hari tak bermutasi, mereka akan kabur cari ketenangan. Besoknya, Miles melapor seperti biasa. Atasannya menghubungi langsung, menyebut komputer markas aktif, dan tanya apa Miles ke ngarai. Miles menyangkal, mengaku hanya temukan drone. Atasannya tanya soal komunikasi dengan Anya di menara timur. Miles menyangkal lagi, tapi atasannya mendesak, menegaskan hanya ada 2 tim di ngarai. Karena bukan Miles yang mengaktifkan komputer, berarti Anya lah pelakunya. Atasan pun memerintahkan Miles untuk membunuh Anya. Perintah ini membuat Miles terkejut, namun demi menjaga situasi tetap stabil, ia pura-pura setuju. Namun, Miles tidak tahu bahwa saat mereka mengaktifkan komputer, kamera tersembunyi telah merekam semuanya. Atasan perempuan itu segera mengirim tim untuk menyingkirkan Miles. Commander, Levi Kane sudah terkompromi, kumpulkan timmu, kita akan berangkat besok pagi. Kau ikut bersama kami. Sekarang dia adalah kesalahanku. Aku akan bunuh diri jika harus. Sementara itu, Miles dan Anya tidak menyadari mereka sedang merangkai radar di sepanjang tepi ngarai. Tak lama kemudian, mereka melihat helikopter terbang menuju ngarai. Miles segera mendesak Anya pergi. Helikopter mendarat di dekat menara barat, lalu sekelompok orang bersenjata turun. Atasan Miles datang sendiri untuk menanganinya secara langsung. Miles dan Anya pun berlari panik keluar dari ngarai. Karena tidak menemukan jejak Miles, atasan mengerahkan 4 drone tempur untuk mengejarnya. Drone tersebut segera menemukan Miles di hutan dan menembakkan senjata mematikan ke arahnya. Miles berlari sekuat tenaga, namun serangan drone sangat dahsyat hingga sebuah batang pohon patah dan menimpa kepalanya. Dia segera membalas dengan pistol, menembak berturut-turut hingga 1 drone jatuh. Sementara itu, Anya juga dikejar 2 drone. Dia bersembunyi dan membalas dengan senapan sniper. Tembakannya tepat mengenai bagian vital drone dengan akurat. Setibanya di puncak gunung, Anya dan Miles membidikkan senapan sniper ke antena satelit. Saat hancur, mereka bisa memicu program penghancuran diri di markas lembah. Rudal Stray Dog akan meledakkan area seluas 4,2 km sekitarnya. Sadar terjebak, bos wanita itu ketakutan. Rudal Stray Dog meledak 2 menit lagi. Miles dan Anya sudah kabur. Namun, si bos terlambat melarikan diri. Ledakan Stray Dog mengancam seluruh lembah. Anya berhasil selamat, tapi Miles yang cedera kaki tak sempat lari dan terseret ke kolam dalam akibat ledakan. Anya bersembunyi di hutan selama 5 hari tanpa merasakan keanehan pada tubuhnya. Ia lalu pergi ke titik temu, namun setelah menunggu 3 hari, Miles tetap tidak muncul. Tak menyerah, Anya membuka toko di tepi pantai hingga beberapa bulan kemudian, ia menyadari Miles sudah duduk di hadapannya. Sejak saat itu, mereka menjalani kehidupan yang manis dan bahagia.